Sebuah travel usai bertabrakan dengan mobil lain terbakar di jalan di Kabupaten Sragen. 8 orang pun terluka. Kekurangan siswa baru, sejumlah SD di Kabupaten Blora akan diregrouping. Menikmati empuknya dan lezatnya iga meropol di Kabupaten Boyolali. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfiah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah mobil travel terguling dan terbakar usai bertabrakan dengan mobil lain di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. 8 orang terluka akibat kecelakaan ini. Dan ini masih terbakar mobil, bener. Masih. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil dari arah barat menuju Ngawi kehilangan kendali saat menyalip kendaraan lain. Di saat bersamaan, melaju sebuah mobil travel dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari. Akibatnya, mobil travel terguling dan mengeluarkan percikan api hingga membakar seluruh bagian mobil. Hasil olah TKP, kemudian keterangan dari sopir travel, yaitu setelah benturan tersebut, mobil travel terguling dan terseret keluar percikan api. Baik, untuk korban totalnya ada yang mendapat perawatan pertama maupun yang opnam itu ada sekitar 8. Usai berjibaku selama 2 jam, api dapat dipadamkan setelah 2 mobil damkar yang datang ke lokasi. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Uang jutaan rupiah dan 3 sertifikat tanah yang disimpan di dalam mobil hilang dibawa kabur maling dengan memecahkan kaca mobil yang tengah diparkir di Kulon Progo, Yogyakarta. Sebuah mobil milik warga Kedunggong, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, jadi sasaran aksi pencurian dengan modus pecah kaca. Mobil yang sedang terparkir di depan rumah ini rusak di bagian kaca belakang. Tidak hanya itu, sebuah ransel yang berisi uang tunai sekitar 5 juta rupiah dan 3 sertifikat tanah yang disimpan di dalam mobil raib dibawa maling. Pemilik mobil mengaku alarm kendaraan tidak berbunyi saat kejadian, sehingga tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut. Tadi antara jam 1 sampai jam 7 itu aksinya. Jadi kita tahu sudah pagi, malam kita nggak dengar apa-apa. Soalnya alarm juga nggak bunyi mas. Yang hilang apa mas? Yang hilang uang 5.350.000 sama sertifikat tanah. Polisi langsung menyelidiki kasus pencurian ini dan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi. Kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pencurian pecah kaca. Untuk sekarang tim baru melaksanakan penyidikan untuk melaksanakan olah TKP dari Polsek maupun dari Napes Polres Ponorogo. Untuk tindak lanjut sementara akan kita laksanakan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Polres Ponorogo untuk mengungkap. Polisi akan terus menindaklanjuti kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Kasus ini bukan pertama kali terjadi. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terkait aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil tersebut. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.
Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Sidang lanjutan kasus korupsi mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita dan suaminya digelar di Pengadilan Tipikor Semarang. 4 saksi yang dihadirkan menuturkan tidak ada intervensi dari Wali Kota dalam pemenangan tender proyek di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi dari Dinas Perumahan dan Permukiman serta saksi dari Rumah Sakit Umum Daerah RSBN Kota Semarang terkait proyek-proyek yang dikerjakan terdakwa Martono dalam sidang lanjutan kasus korupsi mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri. Keempat saksi yang dihadirkan pun menjawab tidak ada titipan proyek dari mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya. 2 terdakwa yakni Hefearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri tidak membantah jawaban yang disampaikan oleh keempat saksi yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK serta Hakim Ketua Tipikor Semarang. Kuasa hukum terdakwa mengaku dalam kegiatan proyek yang dikerjakan oleh rekanan dari Alwin Basri dinilai tidak ada intervensi. Pasalnya, saksi mengaku proyek-proyek yang dimenangkan di Rumah Sakit RSWN Kota Semarang dan proyek di Dinas Perumahan dan Permukiman sudah sesuai dengan prosedur pemenangan lelang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Tapi yang jelas Bu Ita tidak pernah titip proyek atau kepada salah satu pemborong itu mengatakan bahwa ini tolong dibantu dan dimenangkan tendernya atau dimenangkan proyeknya. Nggak pernah ada. Tetapi semuanya itu kan untuk tender itu semua pemborong kan datang ke tempatnya pejabat pembuat pengadaan barang dan jasa itu kan selalu datang nyampaikan profil kompane dan dia selalu minta kan tolong aku dibantu ya. Itu kan hal yang biasa, semua pemborong juga ngomong begitu. Tapi Bu Ita dan Pak Alwi tidak pernah merekomendasikan kepada siapapun untuk dimenangkan. Sidang kasus korupsi yang didakwakan terhadap mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri akan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda keterangan saksi dari dinas di pemerintah Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kekurangan siswa baru sejumlah SD di Kabupaten Blora akan diregrouping. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng, Saudara, bersama saya Gesi Lutfia. Sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah akan diregrouping lantaran kekurangan siswa baru. Salah satunya SD 1 Patalan yang tidak mendapatkan siswa baru dalam SPMB tahun ini. Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah akan melakukan regrouping sejumlah SD negeri pada tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul banyaknya SD negeri yang kekurangan siswa baru dalam SPMB tahun ini. Salah satu sekolah yang akan diregrouping adalah SD Negeri 1 Patalan. Sekolah ini tidak mendapatkan siswa baru sama sekali pada SPMB tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, mengatakan proses regrouping akan dilakukan dalam waktu 6 bulan ke depan. Saat ini pihaknya masih memetakan sejumlah sekolah yang akan diregrouping. Grouping itu muaranya harus penguatan sekolah itu. Jangan sampai setelah direkrup juga sekolahnya tidak berkembang. Jangan sampai. Ya. Dan yang ketiga, ini sudah tahap awal untuk memulai. Nanti akan dibentuk tim pelaksana. Ya. Tim pelaksana termasuk ini data potensi di masing-masing wilayah yang mau direkrouping apa ini kita tunggu dari masing-masing. Dinas Pendidikan sebelumnya mencatat ada ratusan sekolah yang kekurangan murid pada SPMB tahun ini. 2 diantaranya bahkan tidak mendapatkan siswa baru sama sekali. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.
Sementara itu, saudara, sejumlah sekolah dasar di Kota Semarang masih kekurangan siswa. Salah satunya SD Negeri Karangtempel. Tidak terpenuhinya kuota pada SPMB 2025 dikarenakan jalur domisili dan kondisi lingkungan yang minim usia sekolah dasar. Hingga waktu pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB ditutup, SD Negeri Karangtempel Kota Semarang hanya mendapat 7 siswa. Jumlah ini jauh dari data tampung SD Negeri Karangtempel, yakni sebanyak 28 siswa. Sedikitnya siswa yang diterima dikarenakan jalur domisili pada SPMB 2025, selain itu kondisi lingkungan juga minim usia sekolah dasar. Ketua Panitia SPMB SD Negeri Karangtempel Anis Iskana mengatakan banyak calon siswa dari luar domisili yang ingin mendaftar di SD Negeri Karangtempel, namun karena terkendala jalur domisili, para calon siswa tersebut harus menunggu kebijakan lanjutan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memenuhi kuota setiap sekolah. Untuk kuota yang dibutuhkan di SDN Karangtempel ini ada 28 siswa, akan tetapi yang mendaftar online baru 7 siswa. Untuk anak-anak yang berada di luar domisili ini, mereka menginginkan sekolah di SD kami, di SD Negeri Karangtempel, karena orang tuanya bekerja di sekitaran lingkungan Karangtempel. Jadi hambatannya tidak bisa mendaftar secara online. Dilihat dari lingkungan, di sini mayoritas sudah tidak ada anak usia sekolah, ya. Jadi kami menerima murid yang dari jauh-jauh yang masih membutuhkan sekolah di SD kami. Sedangkan kalau untuk yang jauh-jauh ini terkendala sistem domisili itu tadi ya Bu ya. Sementara itu, Anis juga menyayangkan pemberitaan di media sosial yang mengatakan SD Negeri Karangtempel terancam ditutup. Anis berharap masyarakat terutama orang tua siswa tidak langsung percaya dengan informasi atau berita yang tidak jelas sumbernya. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, untuk mencari solusi terkait persoalan hukum, kesehatan masyarakat, lingkungan, serta sosial, Fakultas Hukum Unisula Semarang menggelar sharing ilmu hukum lintas negara yang dihadirkan 13 pakar dari 5 benua. Sebanyak 13 akademisi atau pakar akan menyampaikan ilmu hukum dari berbagai sudut pandang atau bidang, khususnya terkait lingkungan, sosial, dan kesehatan dari perspektif mereka. Inti dari kegiatan ini yaitu membahas perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan hukum, mengatasi krisis lingkungan global, hak asasi manusia, dan pengelolaan sumber daya untuk keberlanjutan pembangunan yang saat ini menjadi isu penting yang dibahas oleh semua negara. Dengan adanya masukan dari para pakar dalam konferensi internasional ini, maka akan diperoleh solusi yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah. Ada 13 pakar hukum dari 13 negara yang hadir dalam event ini, masing-masing akan menyampaikan tentang hukum dalam perspektif negaranya masing-masing. Itulah yang mau kita peroleh, yang mau kita jadikan sebagai salah satu pijakan di dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berskala internasional di Fakultas Hukum Unisula. 13 pakar hukum dari 13 negara yang hadir di kegiatan sharing ilmu hukum internasional diantaranya Belanda, Jerman, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Uzbekistan, dan lainnya. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati empuk dan lezatnya iga mropol di Kabupaten Boyolali. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia.
untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta merehabilitasi kawasan mangrove dan hutan pantai di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sebuah BUMN bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang melakukan aksi mageri laut di Pantai Tirang, Kota Semarang. Kegiatan diawali dengan aksi bersih-bersih pantai dengan menyusuri bibir pantai dan dilanjutkan dengan sosialisasi pemilahan sampah serta penanaman mangrove di Pantai Tirang, Kota Semarang. Dalam aksi Mageris Goro ini, sebanyak 9.500 pohon mangrove, rhizopora, dan 600 pohon cemara laut berhasil ditanam. Sementara dalam aksi bersih pantai, berhasil terkumpul sebanyak 37,1 kg sampah anorganik dan 15,02 kg sampah organik. Turut berpartisipasi dalam kegiatan Mageris Goro, ya, penanaman cemara laut dan mangrove sepanjang pesisir pantai Kota Semarang sebagai bentuk kepedulian kita dan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Internasional. Mangrove dan juga tanaman pesisir laut membantu dari sisi abrasi dan juga dari sisi kelangsungan vegetasi dan habitat laut. Ekosistem laut perlu kita jaga. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Arwita Mawarti menyampaikan bahwa program Mageris Goro merupakan program prioritas Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan kualitas lingkungan, khususnya di kabupaten kota yang berada di wilayah pesisir, di mana terdapat 17 kabupaten dan kota harus melakukan perbaikan kualitas hidup untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Ini merupakan program prioritasnya Provinsi Jawa Tengah, di mana 17 kabupaten kota yang ada di wilayah pesisir Jawa Tengah ini harus melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim, di mana mungkin beberapa kilometer kita sudah kehilangan garis pantai, maka salah satu upayanya adalah dengan melakukan kegiatan Mageris Goro dengan tanaman-tanaman yang bisa menjadi barrier untuk wilayah pesisir. Diinisiasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi, program Mageris Goro ini diharapkan dapat mengembalikan daya dukung ekosistem pesisir serta merehabilitasi mangrove dan hutan pantai. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, tak lengkap rasanya jika Kompas Jateng tidak menghadirkan berita seputar kuliner. Nah, kali ini di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada sebuah iga mropol super empuk di warung makan Lembu Raos. Warung makan ini selalu ramai, apalagi saat jam makan siang. Lalu seperti apa sih nikmatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah suasana warung makan Lembu Raos saat jam makan siang, selalu ramai dan silih berganti dikunjungi para pelanggan. Warung makan yang bertempat di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini menyajikan aneka kuliner olahan iga sapi dari mulai sup iga bakar meropol, iga bakar gongso meropol, iga goreng penyet, hingga babat iso gongso. Selain iga sapi jantan pilihan super dengan tekstur daging empuk, setiap potongan iga sapi yang dibakar dilumuri dengan bumbu khas Nusantara sehingga aroma rempah-rempah menyeruak, menusuk hidung, menggugah rasa lapar. Salah satu pengunjung yang baru pertama kali mencicipi sajian sup iga bakar meropol di warung Lembu Raos bilang, tekstur daging dari iga tersebut sangat empuk sehingga tidak susah untuk dikunyah. Cita rasa yang ditawarkan pun menggugah selera. Apalagi cita rasa bumbu rempah khas Nusantara yang sangat terasa. Gigitan pertama itu luar biasa, sangat empuk ya. Jadi tidak ada yang terus nyangkut di gigi, itu nggak ada. Dan saya tadi pesen iga bakar, itu enak sekali. Terus saya pesen lagi babat gongso. Setelah saya makan babat gongsonya sama sekali tidak
alot ya, jadi enak sekali, babat gongsonya luar biasa. Mas ya, waktu digigitan pertama itu rasanya sudah maknyes gitu Mas. Jadi langsung dagingnya empuk ya toh, terus rasanya enak, empuk lah. Saya juga udah kadang-kadang makan tuh kan giginya nyelip-nyelip, dagingnya ini enggak Mas, empuk Mas, enak. Kerasa dong, rempah-rempahnya kerasa. Pemilik warung makan Lembur Raos Cahyo Ariwibowo mengatakan, sajian yang menjadi andalan adalah sup iga bakar meropol. Menurutnya, istilah meropol ia ambil dari bahasa Jawa yang artinya mudah terlepas dari tulang karena dagingnya sangat empuk. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan bahan baku iga sapi sebanyak 90 kg hingga 100 kg. Namun jika di akhir pekan, bisa menghabiskan 120 kg iga sapi. Iga bakar meropol kita pakai kata-kata seperti itu kan karena daging dari iga itu bisa lepas dari tulangnya dengan sendirinya. Jadi karena penggemar kita kan dari anak-anak sampai orang tua. Jadi mereka itu tidak takut untuk dengan alotnya. Jadi bisa lepas dari tulangnya dengan sendirinya. Itu iga moprol itu. Saking empuknya gitu. Iya, saking empuknya itu. Untuk bisa menikmati sajian aneka olahan iga sapi super empuk, Anda hanya merogoh kocek mulai dari Rp30.000 hingga Rp45.000 per porsi. Warung makan ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.